Assalamualaikum warahmatullahi Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ade Fadi Farul di channel radio streaming radionya para muda, para ekspatrian dan radio masa depan. Pada video kali ini saya akan membahas keunggulan radio streaming yang lainnya. Kemarin saya sudah bahas tentang biaya atau investasi. Kalau teman-teman yang belum mengikuti video saya, silakan cari di channel saya Ade Fahrul tentang biaya atau investasi membuat radio streaming. Sekarang saya akan bahas mengenai regulasi. Nah, ini menarik sekali regulasi. Banyak pertanyaan yang saya lihat dari video-video yang sudah saya upload, yang sudah saya tayangkan, ditanya, "Pak, bagaimana peraturan perundang-undangannya?" Atau bahasa kerennya regulasinya. Nah, saya akan bahas nih satu materi yang menarik dari radio streaming tentang regulasi. Kalau kita mengacu dengan Undang-Undang 32 2002 mengenai media, baik media cetak atau elektronik, khususnya media elektronik ya, karena itu di Undang-Undang 32 2002 tentang Undang-Undang Penyiaran. Nah, kalau Undang-Undang Penyiaran itu maka hanya terkait dengan hal yang bernuansa audio dan audiovisual, televisi dan radio. Nah, itu undang-undangnya, bisa dibaca teman-teman ya, yang ahli hukum, yang memang suka menelisik tentang undang-undang. Undang-undangnya adalah Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran. Nah, saya akan bahas tentang regulasi. Sekarang ini di Indonesia radio streaming belum ada regulasinya. Oleh karena itu, sebelum ada regulasinya, segeralah dibuat radio streaming. Di beberapa video yang lalu saya sudah katakan radio streaming, radio yang berbiaya murah, bisa diakses di seluruh dunia dan hanya menggunakan laptop, atau kalau kita mau lebih kuat lagi kita pakai PC dan tambah satu jaringan internetnya. Itu aja kuncinya untuk membuat radio streaming. Kalau kita mengacu bercermin di Undang-Undang 32, di Indonesia dikenal hanya 4 hal yang terkait dengan Undang-Undang Penyiaran. Yang pertama adalah media penyiaran, baik radio televisi, yang kita kenal namanya media publik. Publik itu adalah dikuasai negara, kemudian relatif kalau di negara itu dibiayai oleh APBD atau APBN, kemudian tidak boleh iklan, karena memang untuk kepentingan pemerintah, isinya kebudayaan, sosial, pokoknya edukasi kepada masyarakat. Nah, di Indonesia untuk televisi hanya satu, televisi TVRI, Televisi Republik Indonesia. Ya, di Indonesia dari Aceh sampai Papua hanya satu yang punya TV, yaitu negara yang kita sebut TVRI. Radio juga demikian ya. Dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Roti sampai Miangas ya, hanya satu radio yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu RRI, Radio Republik Indonesia. Walaupun nanti ada juga pengembangannya RRI Pro 2, Pro 3, Pro 4, itu lain lagi. Yang pasti basic dari radio adalah RRI. Dia tidak komersial, semuanya disupport oleh negara. Yang kedua adalah radio komersial yang beriklan, berbisnis, tentunya regulasinya harus diketat, harus ada sesuai dengan Undang-Undang 32 2002. Nah, itu namanya media komersial atau berbisnis. Yang ketiga adalah media yang berbayar. Di radio khususnya sampai sekarang saya belum pernah dengar itu. Kalau kita dengar radio itu harus bayar. Ya, ngapain bayar? Toh nggak bayar pun bisa terakses. Nah, berbeda dengan TV. Televisi, kalau kita nggak berbayar, nggak berlangganan,
mungkin hanya channel-channel tertentu saja yang kita bisa tonton. Misalnya channel luar negeri, kita dapat aksesnya. Channel-channel yang kita ditayangkan atau yang dibuat di radio itu yang dibuat TV itu ada ya. Saya nggak perlu cerita tentang TV, tonton aja, lihat aja TV-TV yang ada di rumah kita, apakah hanya TV-TV nasional atau ada TV luar negeri, atau bisa nonton film-film yang bagus, atau juga ada TV-TV yang dari Jerman, Prancis, Malaysia, Singapura, Timur Tengah, dan seterusnya. Itu berbayar. Kalau kita berbayar, maka kita dapat kelebihan dari program-program TV seluruh dunia. Di radio tidak ada yang seperti itu. Yang keempat adalah penyiaran yang dikelola oleh komunitas. Ada ketentuannya. Nanti akan kita bahas apa sih pengertian media komunitas. Secara umum dia kelola oleh suatu komunitas, perizinannya nggak terlalu sulit, tapi dia dibatasi frekuensinya. Nanti kita bahas dalam video-video berikutnya mengenai media komunitas. Nah, sekarang kita masuk kepada regulasi radio streaming. Sama halnya juga ketika kita punya akun YouTube, apakah berbayar atau ada regulasi? Tidak ada. Begitu juga kalau kita nonton TV yang ada di YouTube, bayar nggak? Tidak bayar. Nah, begitu juga radio. Radio sekarang, menurut hemat saya sebagai praktisi media dan juga sebagai pengajar, tidak ada regulasi. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Kemudian ini pajaknya sekian, kemudian peraturan ini sampai sekarang saya belum temukan. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Karena apa? Tidak mungkin itu dibatasi untuk radio streaming. Karena kan dia semuanya berbasis dari internet. Ketika kita punya internet, maka kita bisa mempunyai radio streaming. Dan tentunya akun yang sudah kita miliki. Nah, menariknya lagi nih, ya, radio streaming itu bisa nama kita pakai. Misalnya nama saya Fadli, ya. Saya Ade Fadli Farul. Saya bilang Ade radio streaming, bisa itu. Atau saya Jakarta, akhirnya Jakarta radio streaming. Nanti ada beberapa kodenya di belakang radio streaming. Jadi bisa pakai nama kita. Siapa lagi? Istri kita, anak kita. Itu menarik sekali tuh. Nah, kembali lagi pada regulasi. Regulasi sampai sekarang tidak ada. Apakah namanya pajak, apa namanya pajak barang, pajak pajak penghasilan ya. Atau kalau kita punya rumah, bayar pajak tanah, bayar rumah. Kalau kita punya mobil, setiap tahun kita harus perpanjang STNK kita. Per 5 tahun kita harus ganti plat, kan bayar pajak ya. Nah, di radio streaming tidak ada hal yang harus kita bayar. Untuk itu segeralah kalian, teman-teman sahabat radio streaming dimanapun berada, kita gunakan channel-channel publik ini untuk kemudahan siapapun untuk belajar. Dan jangan lupa, yang menarik, gunakan radio ini untuk hal yang baik dan ikuti peraturan pemerintah tentunya ya. Nah, nanti kita bisa mengaca di Undang-Undang 32 2002 apa saja hal-hal yang tidak boleh. Suara, gambar, perkataan, mengandung sara, itu emang nggak dilarang. Tapi kalau juga itu kita mau lakukan, nggak ada gunanya kan. Mendingan kita membangun masyarakat Indonesia untuk peka terhadap informasi, tentunya informasi yang berguna. Nah, sekali lagi, regulasi tidak ada. Nah, masih banyak lagi nih keunggulan dari radio streaming. Tetap di channel saya, channel yang membahas tuntas habis mengenai radio streaming. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Bagi teman-teman yang ingin setiap waktu, setiap detik mempunyai wawasan tentang radio streaming, ikutin channel saya, Ade Fahrul. Channel streaming masa depan satu-satunya di dunia. Nah, gitu ya. Kan boleh kan saya bilang di dunia kan? Saya juga nggak tahu nih apakah ada
sahabat-sahabat saya lain yang praktisi radio atau dia pengajar dosen yang juga terampil di radio streaming, mempunyai pelatihan, kemudian dia mempunyai akun YouTube menjelaskan semua tentang hal-hal yang terkait dengan radio streaming. Tetap di channel saya, channel yang keren ini tentang radio streaming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.